Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai. Pak Yosya sama Pak Ahe sudah di mobil nih ya? Iya, Pak. Mau menuju ke mana nih? Pulang ke Bungo? Ke hotel dulu, Mas. Hah? Hotel, Pak. Oh, mau ke hotel. Oh, tadi dari rumah Ya. sakit? Iya, betul. Oh, oke. Oke lah, sambil jalan ikuti dengar ya. Oke, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh lagi bersekutu bersama-sama, berkumpul di dalam nama Tuhan, dan Tuhan hadir di antara kita. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh bangun lagi pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat, tubuh yang diberkati Tuhan. Biarlah dengan tubuh yang sehat kami boleh memuliakan Engkau di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Karena Engkau Bapa yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami mau terus menyembah Engkau seumur hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan, menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
memujimu, aku menyembahmu. Aku memujimu, aku menyembahmu, penyanyi haleluya. Bapa, aku cintakan, Bapa, aku cintakan, Bapa, aku cintakan, Bapa, aku cintakan, Bapa, aku Bapa, kami mengasihimu. Sebab Kau lebih dulu mengasihi kami. Dengan kasih yang sempurna, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, Bapa yang baik. Kami bersyukur, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dan selalu baik, Bapa. Kami mau mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Sebab di dalam kasih-Mu kami tenang, di dalam kasih-Mu kami tentram, di dalam kasih-Mu kami aman. Sebab Engkau telah melimpahkan kasih-Mu, Engkau telah mencurahkan kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah dengan kasih itu membuat kami mengasihi Engkau juga. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Engkau memberi yang kami minta, dan Engkau selalu ada di sepanjang hidup kami. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau bolehkan aku layak
yang sempurna yang kami terima daripadamu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, ya bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Dan pulihkan aku, layakkanku, ku dapat memanggilmu Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Dengan iman dan katakan, kau beri yang kami minta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang kami percayai. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang menerima kami apa adanya. Tidak ada penghakiman dan penghukuman di dalam Engkau. Karena bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami, Engkau mengasihi kami. Tapi karena Engkau adalah kasih yang sempurna itu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau
Bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti. Kami manusia yang berdosa yang harusnya menerima maut sebagai upahnya. Tapi Engkau tebus kami dan Engkau berikan hidup yang kekal bagi kami. Sehingga dengan penuh keberanian setiap saat, setiap waktu kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Bahkan kami percaya dari firman-Mu, Engkau yang berkata, mintalah maka aku akan memberi, carilah maka kau akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih punya Bapa yang seperti Engkau, Bapa yang mengerti keperluan kami. Dan ketika kami meminta kepadamu, Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Bahkan lebih baik dari apa yang dapat kami pikirkan, lebih baik daripada apa yang kami inginkan. Sebab itu ajar kami bersyukur dalam segala keadaan. Karena kalau kami hidup, kami percaya itu karena ada kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Ada pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Ada rancangan-Mu yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sebab itu kami mau setia kepadamu. Kami mau mengasihi Engkau seumur hidup kami. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada lagi bersama dengan saudara-saudara seiman, sahabat-sahabat rohani, untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Engkau melihat setiap pergumulan kami. Bahkan sebelum kami meminta pun Engkau mengerti dan Engkau tahu. Sebab itu biarlah hati kami terus hanya tertuju kepadamu. Pengharapan kami hanya tertuju kepadamu. Karena kami percaya Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Bapak, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami belajar dan kami dapat mengerti firman-Mu. Kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Hengki. Terima kasih. Jelas suaranya, Pak? Jelas. Pagi hari ini renungan kita di Matius 5 ayat 43 sampai 45. Saya bacakan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi pagi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu dari kasih ya Pak ya. Pada saat kita menyembah Pak ya, saya tuh langsung diingatkan Tuhan gitu loh. Kasih itu terus akan mengalir dalam hidup kita pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita bersekutu dengan Tuhan. Kasih itu terus mengalir dalam hidup aku. Dan tadi aku baru diingatkan sama Pak Heri, kalau semalam Pak Yakub Estra mengingatkan kita tuh ada hati nurani. Hati nurani itu adalah suatu wadah untuk menerima kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu terus ada di dalam wadah hati nurani kita. Tapi belum keluar. Tapi kita sangat mengasihi orang karena hati nurani kita tuh dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita lihat ya, seperti ikan dapat berenang, burung dapat terbang, dan manusia pasti bisa mengasihi gitu loh. Karena gini, kita itu diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Kita tahu kita ini ada DNA-nya Allah gitu loh.
Jadi kalau DNA-nya Allah ada kasih, kita pun juga ada kasih gitu loh. Jadi kasih itu bisa kita ekspresikan keluar kalau ada suatu tindakan gitu loh. Dan kasih itu kalau belum kita lakukan, itu baru hati nurani kita yang berbicara. Jadi pada saat hak kasih itu kita lakukan dan kita keluarkan, itu adalah suatu tindakan untuk menyatakan kasih itulah. Jadi pagi hari ini kalau kita mau hidup di dalam kasih, maka kita harus taat. Taat sama apa? Ya taat sama firman. Jadi apa yang dikatakan firman misalnya di Yohanes 13 ayat 43, Tuhan mengatakan Tuhan memberikan perintah baru untuk kita saling mengasihi. Ya, kita taat, kita lakukan saling mengasihi. Dan juga seperti di Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita mengungkapkan kasih gitu kepada orang yang mungkin tidak baik sama kita. Kalau mengasihi orang yang baik sama kita itu gampang, mudah. Apalagi mengasihi orang yang cinta sama kita itu gampang, itu mudah. Tapi saat orang yang tidak baik sama kita mau mengasihi dia, itulah menyatakan suatu kasih yang benar-benar menyatakan mempermuliakan Tuhan gitu loh. Nah, dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan pagi ini agak unik loh. Di ayat 43 ini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi di ayat 45 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di dalam konteks 43 dan 44 ini ada tanda bintang. Tanda bintang itu menyatakan tuh konteksnya tuh berbeda. Dua hal yang berbeda. Tentang bencilah musuhmu. Aku mau mengupas tentang membencilah musuhmu. Bencilah musuhmu ini bukannya kita membenci orangnya. Kita tahu di dalam Matius 5 ini tentang mengajarkan ajaran Tuhan Yesus di bukit Pak ya. Khotbah di bukit. Khotbah di bukit. Dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi benci musuhmu ini adalah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan yang ada di udara ini loh Pak. Jadi gini, penguasa udara ini selalu ada di dalam pohon-pohon besar, patung-patung yang kita sembah, ya. Tapi penguasa udara ini lebih suka tinggal di dalam tubuh manusia, karena gini loh, kalau di dalam tubuh manusia, penguasa-penguasa udara itu lebih bisa mengekspresikan suatu kejahatan. Jadi bisa mengekspresikan suatu tindakan untuk melakukan kejahatan dan merugikan orang lain gitu loh. Makanya di sini Tuhan Yesus mengatakan bencilah musuhmu. Ini adalah membenci penguasa-penguasa kegelapan. Karena di dalam penguasa-penguasa kegelapan ini ada suatu kesombongan, keegoisan di dalam hidup kita itu loh. Nah, makanya itu akan menjadikan roh iri hati, roh perselisihan, itu roh perceraian. Nah, itu di dalam keegoisan dan kesombongan di dalam hidup manusia. Itu adalah salah satu kuasa kegelapan. Kayaknya dalam kuasa kegelapan mungkin istri saya mau tambahin sedikit. Ya, Bi, silakan. Baik, saya tambahin sedikit ya. Jadi di sini di konteks ini mungkin kalau kita baca kok Tuhan mengatakan mengasihi musuhmu, kok di sini juga ada mengatakan membencilah musuhmu. Nah, musuh kita tuh seperti apa? Nah, tadi kan Ko Hengki udah ngomong Tuhan meminta kita mengasihi musuh kita. Kalau orang yang bisa berbuat baik sama kita, kita dengan mudah mengasihi orang itu. Itu hal yang wajar. Maksudnya anak yang bukan anak Tuhan aja bisa melakukan itu. Nah, konteksnya di sini musuhnya kita itu bukan manusia yang seperti kata Ko Hengki tadi, tetapi ada 3 musuh yang setiap hari yang kita harus hadapi. Yaitu yang pertama itu
dunia. Ya, mungkin kita bisa lihat hari-hari ini begitu banyak hal-hal yang menarik ya yang ditawarkan oleh dunia ya. Terus yang kedua itu yaitu kedagingan kita sendiri. Itu adalah musuh kita. Nah, yang ketiga tadi yang kata Kohengki tadi, penguasa di udara. Ya, mungkin kita bisa lihat di Efesus 6 ayat 12 yang musuh kita adalah melawan penguasa di udara. Nah, seperti tadi Kohengki juga ngomong tentang sombong, keegoisan, itu adalah merupakan sumber dari kedagingan. Jadi kalau yang dunia tadi merupakan dari eksternal, dari luar ya, yang membuat kita segala sesuatu yang membuat kita berpaling dari Tuhan, itulah yang menjadi musuhnya kita sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang menjadi musuhnya kita. Jadi konteksnya ini, musuhnya itu adalah hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Baik itu daya tarik dunia, baik itu dari sumber kedagingan kita, baik itu juga dari penguasa udara yang selalu ingin memberikan tipu daya kepada kita, membuat kita jauh kepada Tuhan, godaan-godaan. Karena manusia ini cenderungnya lebih suka berbuat dosa, kecenderungannya ya. Makanya kita mendapat kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan Tuhan dan kita diberikan kasih-Nya Tuhan untuk kita melawan musuh-musuhnya kita ini supaya kita bisa dekat kepada Tuhan. Ya itu tadi Kohengki juga ada ngomong mengenai melalui membaca firman, mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman. Itulah senjata-senjata kita yang kita pakai untuk melawan musuh-musuh kita. Itu yang saya tambahkan, Pak. Oke, gini loh. Kita mau pagi hari ini kita tuh saling mengungkapkan. Mungkin ada dari saudara-saudara yang lain mungkin mendapatkan sesuatu yang mau ditambahkan. Boleh kita saling berbagi. Gini loh, pada saat kita saling mengungkapkan sesuatu, otomatis di alam bawah sadar kita tuh masuk. Dan juga nanti kita akan ingat gitu loh, apa yang kita sampaikan dan apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan kita latih dalam hidup kita. Jadi saya menghimbau teman-teman yang lain ikut ambil bagian. Apa sih yang saya dapat dalam konteks ini? Apa sih yang mau saya ungkapkan gitu loh? Boleh, silakan teman-teman yang lain membantu kami berdua di pagi hari ini, silakan. Oke, apakah ada teman-teman yang mendapatkan sesuatu dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini? Nah, seperti yang saya pernah katakan di awal, merenungkan firman Tuhan itu dengan memakai pertanyaan-pertanyaan. Apa ya maksud Tuhan ya? Mengapa ya Tuhan suruh kita seperti ini ya? Bagaimana ya caranya ya? Nah itu cara merenungkan firman Tuhan. Terus kita punya hati nurani yang murni, yang peka dengar suara Tuhan. Oke, sebelum saya menjelaskan sesuatu, menyampaikan apa yang saya dapat dari kebenaran-kebenaran ini, apakah ada teman-teman yang mau sampaikan? Maksud saya seperti Kohengki bilang, yuk kita belajar aktif. Nah, kita bukan lagi tipikal orang yang hanya aku mau ikut aku mau dengar aku mau dapat sesuatu Nah, yuk kita kalau sudah dapat sesuatu, kita berilah. Kan firman Tuhan sebenarnya bukan kita dapat baru kita memberi. Firman Tuhan ngajarnya apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Oke, ada yang lain? Ada yang mau sampaikan sesuatu dari ayat-ayat ini? Nah, kalau tidak, saya mau meneguhkan setiap kita dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kan beberapa hari ini kita sudah belajar apa yang Yesus mau kita lakukan. Dan seperti Hengki tadi katakan, sebenarnya kita ini sudah menerima kasih yang sempurna. Dan dengan kasih itulah sebenarnya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita belajar beberapa hari ini. Yaitu murah hati, terus kita nggak ngelawan orang yang berbuat jahat, terus yang
tampar pipi kanan kita, bahkan kita bisa beri pipi kiri kita, artinya kita melepas hak kita, nggak balas. Nah, bahkan hari ini firman Tuhan ingatkan gini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan saja mereka sekedar berbuat jahat kepada kita, tapi mereka memusuhi kita. Nah, saya percaya dalam hidup hari-hari kita ini menemukan kadang ada orang-orang yang seperti itu. Musuhin kita. Kadang kita sampai berpikir, apalah salah aku nih. Kok dia musuhin banget aku gitu. Nah, tapi firman Tuhan katakan, kalaupun Bapak Ibu menemukan orang-orang seperti itu, ya kamu harus mengasihi. Kenapa? Karena ayat 45 katakan gini, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Nah, kita kan ngomong nih, oh aku nih anak Bapak loh, aku nih anak Allah. Ingat Bapak Ibu, Allah itu adalah kasih. Bapak kita itu mengasihi kita apa adanya. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi dia mengasihi kita karena dia adalah kasih. Nah, pagi hari ini saya mau meneguhkan Bapak Ibu dari Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Seperti yang kita sudah nyanyi tadi. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu harus percaya bahwa kasih yang sempurna itu, yaitu Allah sendiri, itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Nah, kasih itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang-orang, bahkan yang memusuhi kita. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Kenapa, Pak? Tapi aku sulit untuk mengasihi. Karena ada penghalang. Nah, beberapa hari yang lalu kan kita sudah belajar tentang yang namanya mati ego. Nah, ego kita, kedagingan kita, itulah yang menjadi penghalang. Kemarahan, kepahitan, kekecewaan. Nah, itu yang harus dibereskan lebih dulu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku marah hari ini Tuhan, tapi aku mau serahkan kemarahanku kepadamu. Tuhan, aku kecewa sama si A Tuhan. Kemarin saya dipanggil satu orang jemaat untuk doakan sepupunya di rumah sakit. Nah, jadi saya datang ke rumah sakit. Nah, syukur sih, saya juga bingung kenapa rumah sakit itu masih boleh orang berkunjung. Tapi memang itu rumah sakit yang biasanya hanya untuk jasara harja kalau kecelakaan-kecelakaan. Bukan rumah sakit rujukan pandemi, Bapak Ibu, aman. Jadi saya pulang juga tetap ikutin, saya datang dan pulang ikutin protokol kesehatan. Jadi aman, jangan takut ketemu saya setelah ini ya. Dia penuh dengan kecewa, dia penuh dengan kemarahan, padahal dia anak Tuhan. Nah, jadi saya teguhkan, saya kuatkan bahwa kasih Tuhan itu sudah kita terima, kita ini tinggal mengalirkan. Nah, yang perlu kita buang itu adalah kemarahan kita, kekecewaan kita, serahkan sama Tuhan. Nah, yang kedua, yang menghalangi kasih itu keluar, itu karena standar. Kita ini terlalu banyak buat standar dan ukuran menurut kita. Contoh gini, Pak, kalau orang berbuat baik dengan aku, ya aku gampang lah mengasihi. Sama seperti Hengki tadi jelasin kan. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, sudahlah gampang. Nah, tapi dia Pak, mulai ada standar. Suami istri, kenapa sulit saling mengasihi? Karena buat standar. Aku sih bisa lah Pak sebenarnya mengasihi istri aku. Cuman ampun cerewetnya itu. Duh, kadang ada loh Bapak Ibu, suami istri jadi kayak musuhan terus. Ini kenapa sih jadi salah terus? Kayak musuh dalam selimut aja. Nah, makanya
buang standar. Aku sih bisa lah Pak mengasihi suami aku itu Pak, sebenarnya. Tapi dia tuh marah terus, dikit-dikit marah. Nah, tapi firman Tuhan katakan kita ini sudah menerima kasih yang tanpa syarat. Nah, sama seperti Bapa menerima kita tanpa syarat, kalau kau baik-baik ikutin firman Tuhan, aku akan kasihi lo. Enggak, Bapa kita enggak seperti itu. Bapa kita mengasihi kita apa adanya. Nah, kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Kalau bicara soal kemarahan, kekecewaan, saya percaya sih Bapak Ibu sih sudah oke lah, udah beres lah. Tapi yang sering menjadi masalah itu standar. Tapi firman Tuhan hari ini jelas ingatkan kita satu hal di N45. Kita ini kita ini anak-anak Bapa di surga. DNA kita ini DNA Bapa surgawi. Jadi harusnya kita juga bisa mengasihi bahkan musuh kita. Tapi itu tadi, buang kemarahan, kekecewaan yang pertama. Yang kedua, buanglah standar. Bapak Ibu pernah ingat kisah di dalam Yohanes pasal 8, waktu pagi-pagi ahli Taurat dan Farisi bawa seorang perempuan berzina kepada Yesus. Dan mereka ngomong gini, menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dirajam. Artinya begini, kalau hari itu mereka merajam wanita tersebut, dan wanita itu dirajam sampai mati, mereka salah nggak? Nggak salah. Karena memang hukumnya seperti itu. Nah, tapi waktu Yesus ditantang, gimana menurut kamu? Yesus diam. Ketika Yesus didesak, akhirnya Yesus cuma ngomong gini, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ya silakan kamu yang duluan lemparin. Dan firman Tuhan dengan jelas mencatat, satu persatu mundur, mulai dari yang tua. Kenapa? Karena yang tua itu yang paling banyak dosanya. Karena kan hidupnya sudah semakin panjang, sudah banyak yang dilakukan, maaf bukan itu. Tapi itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Nah, sampai akhirnya semua orang habis. Kemudian Yesus tanya sama perempuan itu, loh, kemana orang-orang yang mau menghukum kamu tadi? Nggak ada Tuhan. Nah, terus Yesus ngomong gini, aku juga nggak hukum kamu. Nah, karena Yesus nggak lagi pakai hukum Musa, bukan berarti hukum Musa salah loh Bapak Ibu. Ini penjelasannya panjang. Kan seperti saya bilang, hukum Taurat itu bukan ditiadakan. Yang 10 perintah Allahnya maksud saya. Tapi hukum sipil, hukum seremonialnya itu kita nggak lakukan lagi. Nah, kenapa bangsa Israel gagal melakukan? Itu karena mereka memandang hukum Taurat itu sebagai sebuah hukum. Mereka lebih fokus pada hukumannya. Nah, padahal kita sekarang bersyukur Yesus sudah kasih contoh. Aku bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapi hukum Taurat. Dengan hukum apa? Dengan hukum kasih. Makanya 10 perintah itu dirangkum, diperas, ambil sarinya cuma 2 hukum itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kita melakukan semua itu karena kasih, kita pasti nggak akan menduakan Tuhan. Kita nggak akan menyembah yang lain. Kita pasti akan hormat sama Tuhan. Kita nggak akan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Karena kita mengasihi Tuhan. Terus kita pasti akan menguduskan hari Sabat. Kita punya persekutuan dengan Bapa di surga. Nah, yang kedua, mengasihi manusia. Kalau kita punya kasih, pasti kita nggak akan membunuh orang. Kita nggak akan mencuri punya orang. Kita nggak akan memfitnah orang. Kita nggak akan menjadi saksi dusta, menipu orang. Kita nggak akan pengen punya orang karena kan kasih. Nah, jadi sekali lagi saya meneguhkan Bapak Ibu, kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Jadi buang standar-standar yang kita pasang supaya kita bisa menerima orang itu apa adanya.
Ingat sekali lagi, kita ini anak-anak Bapa di surga. DNA kita sama. Nah, ini dalam hal real jasmani. Hengki, Meli tadi juga ingatkan kita, sebenarnya musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara. Jadi kita nggak boleh benci orangnya, yang kita benci itu dosanya. Kita nggak boleh musuhi orangnya, yang kita musuh itu kuasa yang ada di belakangnya yang membuat orang itu jadi berbuat seperti itu. Nah, makanya kenapa kita doa, kalau ada orang yang jahat sama kita, Yesus tadi bilang apa? Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dan doanya bukan seperti apa yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Tuhan, aku gak mau balas kejahatan dia, tapi Tuhan engkau yang balas. Oh, bukan itu yang kita doakan Bapak Ibu, bukan. Yang kita doakan itu, kita perangi roh-roh di udaranya yang membuat orang itu jadi jahat seperti itu. Orang-orang yang dipengaruhi, hati nuraninya dipengaruhi oleh roh-roh jahat di udara. Nah, jadi yang kita doakan itu, kita perangi itu roh-roh jahatnya, seperti Hengki Meli jelaskan tadi, itu yang kita perangi. Orangnya jangan dimusuhin. Orangnya harus tetap kita kasihi. Kenapa? Karena kasih yang sempurna itu sudah ada dalam hidup kita. Nah, jadi kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kita. Makanya kalau dikaitkan dengan apa yang kita terima semalam tentang hati nurani, Galatia pasal 5 ayat 18 ngomong gini, hendaklah kamu memberi dirimu dipimpin. Kan setiap kita ini diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Nah, cuman sebagai anak Bapa di surga, yuk kita menyerahkan kehendak bebas kita ini pada pimpinan Roh Kudus. Karena percayalah, pimpinan Roh Kudus itu nggak akan pernah salah. Ketika Roh Kudus ingatkan kita, kamu nggak boleh marah sama dia walaupun dia jahat sama kamu. Nah, kita mau tunduk, ya Tuhan, aku mau belajar ampuni dia. Aku mau mengasihi dia. Nah, itu yang harus kita praktekkan setiap hari. Karena setiap hari saya percaya kita bisa ketemu orang-orang model seperti ayat-ayat yang kita kupas beberapa hari ini. Orang yang memanfaatkan kita, orang yang berbuat jahat sama kita, orang yang memusuhi kita. Hari Minggu yang lalu ada satu jemaat setelah ibadah datang cerita sama saya. Aduh Pak, ini sudah bertahun-tahun loh Pak, kami sudah minta maaf, dia masih musuhin kami, ini ipar sendiri. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting ibu responnya sudah benar, ampuni dia, terus ketemu tetap senyum, tetap tegur. Oh, Pak, dia ketemu kami buang muka loh Pak, nggak apa-apa, yang penting hati ibu jangan terbuang, tetap hampirin, tetap senyum. Kemarin anak aku kasih dia air minum. Di depan aku sengaja, di depan keluarga yang lain dia ngomong, air minumnya aku buang ke sampah. Tapi saya tanya, jadi respon ibu gimana? Ya aku diam aja lah Pak. Iyalah mungkin sedang menahan. Tapi belajar untuk respon benar itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Amin. Nah jadi hari ini banyak hal yang sudah Tuhan ingatkan kepada kita. Kita ini anak-anak Bapa di surga, DNA-nya itu kasih yang sempurna. Kita harus praktek kasih. Nah, jangan ada kemarahan, kekecewaan dengan siapapun. Terus jangan buat standar apapun. Nah, itu akan membuat kasih itu bisa mengalir tanpa halangan. Bapak Ibu periksa hati aja, apa sumbatan-sumbatan yang membuat kasih itu susah keluar. Nah, terus kalau ada orang yang memusuhi kita, Tuhan katakan, doakan. Doakan orangnya bukan supaya dihukum, doakan supaya diberkati, supaya dia bertobat. Terus doakan perangi kuasa-kuasa kegelapan yang membuat dia terikat sampai seperti itu. Karena sebenarnya dia juga nggak mau loh buat seperti itu. Tapi karena dia sudah diperbudak. Nah, makanya kita perangin, kita doakan. Supaya dia ngalami kelepasan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Dan sepanjang hari ini Bapak Ibu boleh renungkan. Terus tadi Hengki juga pesan ingatkan saya, dicatat Bapak Ibu, apa yang didapat itu dicatat buat jurnal, baik yang Hengki tadi sampaikan, Meli sampaikan, yang saya sampaikan. Nah terus nanti Tuhan ngomong apa, dicatat Bapak Ibu, biasakan catat.
Kenapa? Kalau enggak sebentar lagi lupa. Percaya sama saya. Sebentar lagi lupa. Nanti siang kalau nggak dicatat coba ketemu ya. Satu dengan yang lain. Tadi pagi firman Tuhan ngomong apa ya? Aduh apa ya? Apalagi tadi sudah ketemu anaknya buat tensi naik. Tadi penjual di pasar rese. Aduh, pelanggan nawar kelewatan. Nah, kalau nggak terus direnungkan, nggak terus dicatat, direnungkan berulang-ulang, ya firman Tuhan hilang gitu-gitu aja. Hati kita jadi akhirnya seperti tanah di pinggir jalan. Waktu dengar firman Tuhan, waduh iya, wah yes, betul Tuhan. Yes, amin. Tapi sebentar iblis ambil lagi, cap, hilang sudah. Nah, jangan-jangan bertahun-tahun kekristenan kita seperti itu. Makanya cuman kalau pas hari Minggu ibadah dengar firman, nah makanya kita bersyukur sekarang setiap hari nih. Nah, anggaplah yang kemarin dicaplok, ya sudah hari ini dapat lagi minimal. Tapi kan jangan juga seperti itu Bapak Ibu. Catat, renungkan. Amin. Tuhan memberkati. Oh, Papi Mami lagi perjalanan ke Jombang ya, Papi Mami Siregar. Oh, mau berangkat ya. Oh ya, nanti kita doakan. Oke, yang lain Pak Yosia gimana? Ada perkembangan yang membuat sukacita yang kemarin kami dengar, boleh disampaikan di teman-teman pagi hari ini Pak Yosia. Ya, puji Tuhan, hasil swab kemarin sudah negatif. Tadi malam sudah di swab ulang lagi. Sudah sembuh negatif. Hasilnya kalau sudah negatif juga berarti hari ini udah bisa pulang. Amin, puji Tuhan. Ya. Tetap percaya masih banyak tugas. Kali swab ya. Amin. Tugas kerajaan Allah di Muara Bungo. Amin. Oke ya, kita bersyukur, bersukacita dengan kabar ini. Saya juga belum sempat tanya sih keluarga yang lain. Karena hari Jumat mereka juga sudah di swab harusnya. Oke, yang lain ada yang mau disampaikan atau ada yang mau kita doakan? Ada tuh. Sudah. Ya, itu kita doakan Papi Mami Siregar mau perjalanan ke Jombang untuk dinas lagi ya. Oh, malam langsung pulang ya PP ya? Nggak apa-apa, sekarang udah jalan tol. Enggak, langsung ke Madiun dulu. Oh, langsung ke Madiun dulu? Iya. Oh, berarti keliling beberapa sakit? Soalnya COVID sudah banyak banget nih. Madiun isolasinya pakai kereta, gerbong kereta. Di gerbong kereta dipakai? Isolasi. Wah, ya kita berdoa untuk Indonesia lagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Supaya karunia kemurahan Tuhan. Ya. Oke, jadi kita berdoa untuk Pak Siregar, Tuhan terlindungi dalam perjalanan dinas ke rumah sakit dari virus corona khususnya. Terus kita berdoa untuk bangsa negara kita, sungguh kita butuh kemurahan Tuhan hari-hari ini. Ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Oke, siapa ya yang doa? Ceros ada kan? Sansan ini kan? Suaranya belum, Bu. Ada Pak, ada. Oke ya, nanti Ibu Ros akan berdoa untuk perjalanan Bapak Ibu Siregar untuk ke beberapa rumah sakit di daerah Jawa Timur. Terus kita nanti Ceros juga berdoa untuk bangsa negara kita hari-hari ini. Kalau nggak ada yang lain, nanti Hengki akan tutup di dalam doa. Oke? Ada yang lain? Kalau enggak, ya kita yang pertama pasti bersyukur ya. Karena Ibu Riana sudah negatif. Kita berterima kasih sama Tuhan. Dan saya percaya keluarga yang lain juga sudah negatif. Nanti saya pantau hari ini hasil swab mereka. Oke, Ceros, boleh nanti Hengki tutup dalam doa ya. Oke, mari kita satukan hati. Dan terima kasih dan bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan.
kami masih dapat berkumpul bersama Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih untuk setiap nafas, untuk setiap kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur untuk berita gembira Tuhan. Ya. Karena sudah sembuh, kami percaya setiap yang berharap pada Engkau Tuhan, Engkau beri pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua dalam kendali Engkau Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Siregar yang mau dinas Tuhan ke Jawa Timur. Tuhan sertai perjalanannya Tuhan, pulang dan pergi. Tuhan sertai jauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Kami mengatakan dalam nama Yesus. Tuhan sertai kemanapun mereka berdinas Tuhan. Tuhan berikan hikmat setiap keputusan yang diambil, setiap apapun yang dikerjakan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Sehingga pekerjaan mereka Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Bapak Ibu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai mereka lebih lagi Tuhan. Di dalam Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan untuk melayani pasien-pasien Tuhan. Di dalam memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Indonesia Bapak. Ya Bapak, jikalau kami melihat Tuhan, COVID, Tuhan kami percaya Tuhan, semua ada dalam kendali tangan-Mu Tuhan. Bila kasih karunia-Mu tercurah Tuhan bagi setiap rakyat Indonesia Tuhan. Pakai setiap pemimpin Tuhan, terutama Tuhan yang mengambil keputusan untuk masalah kesehatan ini Tuhan, beri hikmat Tuhan. Beri hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat ya Bapa. Juga berikan Tuhan kesadaran dan kedisiplinan bagi setiap rakyat Indonesia Tuhan. Untuk menjalani protokol dengan baik Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia dalam kendali tangan-Mu. Setiap kami yang percaya, setiap anak-anak Tuhan berdoa dan berharap dan berserah ke dalam tangan-Mu. Bahwa Engkau yang berkuasa Tuhan. Bahwa Engkau yang bisa Tuhan menghentikan ataupun Tuhan membuang jauh COVID ini dari Indonesia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Engkau lah yang mengambil keputusan yang terbaik bagi Indonesia Tuhan. Kami hanya bisa berdoa Tuhan, bahwa Engkau berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap tangan-tangan dokter Tuhan yang bekerja di garda terdepan ya Bapak. Berkati mereka ya Bapak, berikan kesehatan Tuhan dan hikmat juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan para dokter-dokter. Tuhan berikan mereka semangat dan kekuatan yang lebih Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pagi ini juga ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan. Agar kami melatih hari-hari kami Tuhan. Dengan selalu mengingat akan Engkau. Dengan selalu merenungkan firman-Mu. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Yang lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari akhir ini akan lebih jahat Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap goncangan-goncangan yang ada di dunia ini adalah seizin-Mu ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah setiap kami terus tinggal di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ya Bapa. Kerajaan yang terus akan melindungi kami daripada yang jahat ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus Tuhan mengingatkan kami Tuhan untuk banyak menjangkau teman-teman kami. Membawa orang-orang lain lagi Tuhan untuk kepada Engkau Tuhan. Untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah terus Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memampukan kami Tuhan untuk terus menjadi berkat Tuhan, untuk menyampaikan kabar besar ini Tuhan, untuk memberitakan keselamatan Tuhan kepada orang-orang yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah pekerjaan dan perlindungan-Mu turun atas kami Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat Pak Chet yang ada di Amerika, yang saat ini juga hilang penciumannya Tuhan.
Biarlah Tuhan juga memberikan dia kesembuhan, pemulihan. Biarlah kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Biarlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus Ijen kangen.